rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang kami hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama menghadiri pertemuan rutin tiap bulan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 ya. April tahun 2005 dalam kondisi yang sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tertujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dari Al-Quran yang saya bacakan itu artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah topik yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah silaturahim. Silaturahim dari bahasa Arab, sila itu menyambung, rahim itu pengasih atau penyayang, Rahman Rahim. Artinya silaturahim menyambung kasih sayang, adalah mempererat tali persahabatan, sering dilakukan terutama bagi umat Islam yang sedang melaksanakan Idul Fitri. Nah, ini yang pertama, kami ya secara pribadi atau mungkin keluarga, yang pertama seperti Mas Guru tadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Demikian juga ibu-ibu bapak sekalian, apabila ada kesalahan kepada saya mungkin atau mungkin keseluruhan itu mohon dimaafkan. Artinya sampai hari ini masih Idul Fitri ya, sampai tanggal 30 ya, 30 April tahun 2025. Itu artinya masih banyak halal bihalal dan sebagainya. Untuk kesempatan ini kami mengambil judul tadi, silaturahim ya. Baik Bapak sekalian, silaturahim mempunyai arti mempunyai manfaat. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Membangun silaturahmi dengan sesama juga merupakan salah satu cara yang mendekatkan diri pada Allah. Pasalnya, ketika ingin melanjutkan silaturahmi, memperlakukan orang yang baik, itu berarti telah memenuhi perintah Allah. Di dalam firman Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan
yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Silaturahmi itu menjaga kerukunan dan keharmonisan. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah, silaturahmi dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan yang sesama. Dorongan untuk saling memaafkan dengan tetap bersilaturahmi bisa membuat hubungan harmonis. Karena setiap manusia tidak tidak luput dari salah dan dosa. Saling memaafkan. Seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dianggap sebagai perusak bumi, bahkan ia juga mendapat laknat dari Allah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis, tak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Itu menjaga kerukunan dan keharmonisan. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dijauhkan dari api neraka. Seorang muslim yang menjalin kembali tali silaturahmi akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dalam satu hadis yang artinya sebagai berikut. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan dengannya dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Ya, dijauhkan dari api neraka. Itu manfaat daripada silaturahmi. Sedangkan yang keempat, menjadi makhluk yang mulia. Manfaat lain silaturahmi adalah membuat kita menjadi mulia, karena berhubungan dengan mereka telah memutuskan tali persaudaraan, merupakan sosok terpuji yang dicintai Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi Muhammad SAW, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Yang pertama, memaafkan orang yang pernah menganiaya kamu. Sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Ya, itu artinya menjadi makhluk yang mulia. Artinya, maukah kalian kau tunjukkan perilaku dunia dan akhirat? Maafkan kesalahan. Nah, kalau misalnya silaturahmi itu mesti memaafkan, saling mengunjungi ya. Tradisi kita pada waktu hari raya itu kunjung mengunjung, tapi nggak semuanya. Sehingga secara kelompok atau mungkin sebagian dari kita adalah dikumpulkannya dengan istilah halal bihalal. Nggak tahu asalnya apa. Halal itu halal ditudang dengan itu dengan halal, halal dengan halal, sehingga halal kalau di Arab tidak ada itu bahasa halal bihalal. Nah, kalau di kita itu ada halal bihalal. Itu pokoknya saling memaafkan, ya, satu dengan yang lain, intansi satu dengan yang lainnya. Tiap intansi mengadakan silaturahmi atau halal. Yang kelima, yang kelima bagus ini ya, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dapat memperpanjang umur dan meningkatkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan orang-orang terkasih merupakan salah satu cara menciptakan keharmonisan dan pendekatan. Selain itu, persahabatan adalah praktek dengan nilai pahala yang besar.
Ya, sabda Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Ya, itu artinya ketemu sama teman ya, namanya bahasa reunian. Itu ya namanya memperpanjang umur. Ya, itu pertama menyambang umur, kemudian melapangkan rezeki. Siapa tahu nanti misalnya ngomong-ngomong kemudian ada kontak bisnis ya, itu namanya melapangkan rezeki. Sedangkan yang keenam, mendapatkan rahmat. Mencari rahmat Allah adalah bentuk usaha sebagai umat muslim untuk mendapatkan yang terbaik di yaumul nanti. Salah satu amalan yang paling mudah mendapatkan rahmat adalah menyambung silaturahmi. Seperti hadis yang berikut ini, Allah berfirman, Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rohim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberi rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmat. Ya, itu artinya kita adalah mendapatkan rahmat, Sedangkan yang ketujuh, masuk surga. Tidak ada pahala lain lebih besar dari langit. Silaturahmi bukan urusan kita dengan orang tua, tetapi juga bentuk usaha untuk ketaatan kepada apa yang telah Allah perintahkan. Hadisnya sebagai berikut, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi persaudaraan, sholatlah malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ya. Nah, untuk masuk surga mudah sebenarnya, yaitu silaturahmi. Menurut hadis Ibnu Majah. Selain mungkin yang agak berat itu adalah bangun malam. Bangun malam itu merupakan hal yang sulit ya. Bagi yang tidak biasa itu biasanya mengantuk. Sedangkan yang kedelapan, menghibur kerabat. Yang kerabat kesusahan itu kalau kumpul atau mungkin ada sahabat yang susah nyambangi, ada sahabat yang kesusahan, yang mungkin dimudahkan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan saling pertemuan. Tetap bersilaturahmi dapat menghibur, membantu orang yang mengasihi, membutuhkan. Terkadang ada yang enggan untuk meminta bantuan saat membutuhkan. Dan sebagai orang tua, mereka harus membantu tanpa menunggu yang diminta. Ya. Di surat Ar-Rahman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya, itu adalah menghibur kerabat. Makanya tadi saya katakan di sini dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat. Itu artinya dalam surat An-Nisa ayat 26, ayat 36 itu artinya demikian. Silaturahmi. Kemudian yang kesembilan, menggugurkan dosa. Pernahkah ada mendengar ulama bahwa jabatan tangan dapat menambah cinta? Ya, kalau misalnya kita selain jabat tangan itu memeluk sambil cipa-cipi, cipika-cipipi ya, itu diantaranya ya. Jabat tangan yang silaturahmi bukan hanya menunjukkan keakraban, ternyata merupakan sunnah. Namun itu mencegah dari berbuat dosa dengan perselisihan. Ya, kalau cipika-cipiku bukan lanang karo wedok. Kalau lanang karo wedok di rumah. Nah, istri yang tercinta itu mungkin. Ini adalah sesama laki-laki. Sesama mungkin patris dengan sama Pak Mas Jaya dan sebagainya, itu boleh cipika-cipiki ya. Artinya sabda Rasulullah, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabatan tangan
melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5212. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 272. Ya, itu adalah menggugurkan dosa. Yang ke-10, yang ke-10, memperluas ilmu dan hikmah itu. Dengan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, kita dapat memperoleh berbagai kearifan ide baru. Sains, istilah Islam saling terkait dengan memperbarui pengetahuan Anda secara teratur. Anda akan belajar bagaimana memahami, berempati, dan menyesuaikan semua masalah yang bicara. Ya, kalau misalnya, ini mungkin saya ketemu kemarin ya, kita halal bihalal dengan salah satu guru ya. Kemudian dia memiliki anak yang luar biasa ya, anak yang sekolah SMP ya. Nah itu mungkin salah satunya. Oh aku sih Islam, di KDKI seperti itu. Nah anaknya itu nakal yang bukan main, anak SMP ya, yang luar biasa. Nah itu, misalnya itu memperluas ilmu, memperluas cakrawala kita. Oh begitu orangnya seperti itu. Nah mungkin di antara kita nggak punya, atau mungkin yang lain masih dikasih yang lainnya. Nah itu memperluas ilmu dan hikmah itu. Ya, yang lainnya mungkin ya seperti itu ya. Nah dengan bertemu, nah itu mungkin misalnya merasakan Danio yo, dua anak kayak ngono, tak menang ya. Ada tamu, sana dan sebagainya. Mungkin gak bijak ya, atau mungkin namanya orang tuanya hanya diam, gak usah melalui sampai waduh, yang namanya izin ya kadang-kadang. Nah itu namanya adalah karena SLC. Nah itu adalah manfaat secara. Sekarang manfaat secara kesehatan, membantu mengurangi stres. Manfaat persahabatan atau kesehatan mental adalah mengurangi stres. Kita di rumah macam-macam ya permasalahan. Nah kemudian ketemu ini saling mengungkapkan ya, opon dan sebagainya. Itu mengurangi stres ya. Saya sendiri juga mungkin mengurangi stres, membantu mengurangi stres dan cemas. Yang berikutnya, meningkatkan daya ingat dan mencegah demensi. Demensia. Manfaat silaturahmi bagi kesehatan juga dapat membantu atau menjaga meningkatkan daya ingat dan mencegah demensia. Sebuah studi tahun 18 bahwa sosialisasi memiliki manfaat positif bagi kesehatan otak manusia karena seseorang yang selalu berhubungan aktif secara sosial memiliki daya ingat dan kemampuan kognitif yang baik. Ya, kalau sering ketemu sama teman, ketemu sama saudara itu bagus ya. Kalau misalnya nggak ketemu, meneng aja, nah itu mungkin akan terganggu atau cemas atau mungkin stres. Yang berikutnya, meningkatkan imun tubuh. Ya. Berinteraksi dengan orang lain sebenarnya memiliki hubungan dengan peningkatan sistem imun tubuh. Ketika Anda tetap berhubungan, ada banyak hormon yang dalam tubuh Anda berinteraksi yang sama. Hormon adalah senyawa kimia dalam tubuh yang diproduksi oleh berbagai kelenjar tubuh. Misalnya hormon dopamin. Hormon dopamin ini hormon penting dalam sistem otak. Hormon dopamin terlihat dalam euforia, atomnya bergembira. Ya. Hormon oksitosin sebagai hormon cinta. Ya. Kemudian hormon endorfin. Nah, ketika stres, cemas atau tidak nyaman tentang sesuatu, endorfin adalah menghilangkan rasa dalam tubuh. Nah,
Kadar endorfin cenderung naik saat melakukan aktivitas menimbulkan perasaan puas. Nah, berikutnya hormon serotonin. Hormon serotonin atau membantu suasana hati tenang. Ya, ini adalah hormon yang diproduksi dalam tubuh kita. Sedangkan yang berikutnya membantu memecahkan masalah. Hidup sebagai orang dewasa tidaklah mudah. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, sosialisasi dengan orang lain sehingga dapat menjadi tenang, mencurahkan isi hati. Tujuannya adalah pencapaian pencerahan. Satu dengan yang lain, saling ceritanya di rumah ini dan mungkin salah satu memberikan solusi. Nah, itulah manfaat silaturahmi. Sedangkan yang terakhir menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Ini yang penting ya. Manfaat silaturahmi yang terakhir erat kaitannya dengan kodrat sosial manusia. Nah, sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, terutama keluarga, adalah praktek termudah yang menjaga ketenangan kesehatan mental. Tidak hanya silaturahmi, juga dapat meningkatkan mood kebahagiaan melalui interaksi fisik dan emosional. Nah, itulah keutamaan atau mungkin manfaat daripada silaturahmi. Itu Bapak sekalian, Ibu sekalian yang kami hormati, judul daripada saat ini adalah keutamaan atau manfaat silaturahmi. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Silaturahmi enggak ada ya? Saya kira itu, dan mungkin dalam undangan tadi dibaca sebagaimana sebetulnya adalah Idul Adha ya. Nah, nanti setelah itu silakan membahas tentang Idul Adha. Saya kira itu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.